Ya, Kang Raka boleh diceritakan mungkin hasil atau awal dari perceraian Eza dan istri? Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman media. Hari ini saya akan menguraikan kronologis ataupun uraian dari proses perceraiannya Eza Gionino. Bahwa hasil gugatan pada pengadilan tingkat pertama itu putusannya adalah hasilnya itu DNO atau atau gugatannya tidak dapat diterima. Lalu dari pihak Echa itu tidak puas terhadap putusan itu sehingga dia mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dan hasilnya adalah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang hasilnya juga NO. Begitu. Nah, tapi Bang, dengan hasil NO ini sendiri dari pihak Eca ada pergerakan apa? Kalau bahwa ya setelah ada proses pengadilan tingkat pertama lalu tingkat banding itu diberikan kesempatan untuk melakukan kasasi. Namun sudah lewat sehingga sampai saat ini upaya kasasi mereka tidak dilakukan ya. Yang artinya apa? Berarti putusan itu sudah ingkrah. Nah, tapi dari pihak sebelah tidak ada mau mengajukan kasasi atau kan dari awal kan mereka yang pengen ngotot ya, maksudnya memberikan bukti sampai segala macam CCTV, surat-surat kalau segala macam itu bukti-bukti itu. Nah, dari pihak sebelah nggak ada kayak melakukan sesuatu lagi gitu untuk berarti kan niatnya kan emang pengen cerai ya Bang ya, artinya tapi tuh kayak digantung Ezanya sendiri. Nah itu yang mungkin sampai saat ini yang mengajukan yang seharusnya melakukan sebuah tindakan. Namun sampai sekarang kami pun belum ada lagi pemberitahuan, kasasi pun pemberitahuannya tidak ada. Ya berarti kan memang ini menggantung. Tapi Eza sendiri seperti apa Bang dengan hasilnya? Ya kalau Eza sendiri ya dia cukup dalam putusan ini ya berterima kasih ya, berapresiasi terhadap majelis bahwa putusan ini sudah baik, putusan ini sudah sehingga Eza juga tidak mendapatkan sesuatu hal yang berat, bahwa putusan ini sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, bahwa gugatan-gugatan yang diajukan ya dalil-dalil uraian-uraian yang diajukan ini tidak dapat diterima, sehingga apapun yang di luar sana terhadap KDRT-nya Eza, lalu juga ada yang hal-hal yang lain, bahwa hasil putusan dari pengadilan itu tidak terbuka. Berarti untuk komunikasi sejauh ini kedua belah pihak seperti apa? Komunikasi antara Eza dan Echa itu sangat baik ya, terutama untuk anak-anaknya. Jadi kemarin pun ulang tahun ya dirayakan bersama, ulang tahunnya Eza dirayakan oleh Echa dan juga beserta anak-anak. Jadi komunikasi juga cukup baik. Dan putusan ini jadinya maksud saya gini, ini kan ditolak kan? Betul. Nah, Eja sendiri ada etiket balik lagi atau digantung gitu aja atau nanti malah yang menggugat atau gimana? Oke. Ya, sekarang Eza dengan Echa ya dijalani aja. Jadi belum ada ranah untuk mengajukan gugatan kembali ataupun seperti apa. Tapi kondisinya sekarang masih pisah rumah atau seperti apa? Kondisinya masih pisah rumah. Echa itu bersama keluarganya, Eza juga ada di rumahnya. Anak-anak, justru sekarang anak-anak sering sekali di rumahnya Eza, menghabiskan waktu bersama ayah. Tapi kalau anak-anak sedang sama Eza pengen ketemu sama anak-anak nih Bang, ada syarat tertentu nggak sih dari Eza? Oh nggak ada syarat tertentu. Jadi ya kalau mau bertemu ya nama ayahnya, dia nginep di rumah ayahnya, berenang bareng sama ayahnya, bebas, nggak ada syarat-syarat apa. Bang, tapi dengan fundingnya ditolak, kalau dari Pak Eza sendiri akan berusaha mungkin memperbaiki lagi atau mengikuti Kak Echa-nya sendiri mau misalnya melakukan kasasi atau Kalau dari awal ya saya selalu konsisten dalam setiap wawancara bahwa memang Eza itu memiliki rasa kasih sayang terutama terhadap anak-anaknya. Kalau memang untuk rujuk seperti apa, saya kembalikan lagi ke prinsipal, ke Mas Ezanya, bahwa bukan saya yang harus menentukan, itu seperjalanannya saya.
Bang, kan sebelumnya banyak tudingan-tudingan yang tadi juga dibilang KDRT dan yang lain, dari Kak Eza sendiri akan mengambil langkah lanjutan nggak dengan tudingan-tudingan Oke. itu atau seperti apa? Baik, jadi kan bahwa pada putusan ini kan sudah membuktikan bahwa bukti-bukti yang dia sampaikan di pengadilan itu tidak terbukti. Ya, jadi kesannya seperti inilah. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan bahwa bukti-bukti yang dia sampaikan itu tidak cukup kuat. Gugatannya, putusannya NO itu adalah kabur, tidak dapat diterima, sehingga terhadap tudingan-tudingan itu ya cukup memuaskan untuk Mas Eza bahwa ada isu KDRT, isu apapun yang di luar sana itu semuanya tidak terbukti. Tapi kalau dari sang istri kan udah ditolak nih Ya. sampai kasasi kan. Banding. Dia bisa ngajuin ulang lagi nggak sih? Kalau untuk mengajukan ulang lagi bisa. Memang berarti kan bukti-bukti yang kemarin dikasih sama Eza kan berarti tidak terbukti. Mm-mm. Dari pihak Eza ada pengen bikin laporan berarti akan Pencemaran nama baik. macam. Sampai saat ini belum ada ke arah situ. Karena kan kita juga ya ini kan dampaknya akan panjang kalau hal itu dilakukan. Kang, ini kan berarti statusnya masih sah sebagai suami istri menurut negara ya. Berarti di agama sendiri itu seperti apa? Terus mungkin kelanjutannya masa sih bakal pisah rumah terus atau gimana? Oke. Kalau secara hukum negara, ketika putusan pengadilan itu tidak mengabulkan gugatan perceraian, maka statusnya itu masih suami istri yang sah. Nah, tetapi dalam negara ketika sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan dan sudah melewati masa menstruasi dan semacamnya, itu harus melakukan yang namanya akad ulang jika ingin rujuk kembali. Namun hal itu saya sampaikan belum ada keputusan, belum ada ranah untuk ke arah situ. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah mental dan kondisi anak-anak ini atas kasih sayang ayah dan ibunya semuanya terpenuhi, itu saja. Berarti sampai detik ini Eza masih dalam kondisi bimbang kah mau kemana atau seperti apa Bang? Kalau bimbang sepertinya masih dijalani ya, jadi belum bimbang ini seperti apa, masih dijalani. Cuman intinya memang Eza masih sayang. Berarti kemungkinan besar Saya tidak mau mendahului ya. Jadi itu keputusannya ada di prinsip. Berarti akan ada babak gugat kedua atau bahkan Eza sendiri yang akan mengajukan talak. Oke, kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya rujuk kembali atau salah satu ada yang menggugat ke pengadilan. Dari pihak Kalau dari pihak saya sudah konfirmasi belum sampai ke arah situ. Kalau yang sebelumnya itu ditolaknya apa sih inti itunya ditolaknya? Kalau inti dari sebuah penolakan ataupun putusan yang ditolak itu biasanya gugatannya kabur atau gugatannya tidak jelas, sehingga hasilnya adalah yang bahasa hukumnya adalah obstructable. Bang, kalau misalnya nantinya Eza mengajukan kasasi atau gugatan baru akan seperti apa dari Kak Eza nya? Kalau sepertinya, kalau melihat dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung ya, banding ini kan bulan April ya, sehingga kan sekarang sudah mau akhir Mei nih, sudah lebih dari 2 minggu, sehingga kesempatan itu sudah tidak bisa lagi. Namun kalau memang ingin mengajukan gugatan kembali oleh salah satu, itu masih bisa. Itu hak konstitusional setiap semua. dan untuk pihak keluarga dari Eza sendiri seperti apa? Ya kalau pihak keluarga sampai saat ini mungkin belum ada komunikasi apa dengan Eza sendiri. Berarti hanya Ezanya saja yang berkomunikasi. Ya, itu kan untuk kepentingan anak-anak. Oke. Citra, Oke. aman? Eza sekarang lagi di mana, Bang? Mungkin ada Ezanya cerita-cerita lagi. sama anak-anaknya lagi pada nginep. Kemarin ke Taman Safari sama anak-anaknya, tidur di rumahnya Mas Eza. Itu Dengan- kalau liburan gitu istrinya ikut atau kamu Mas Ezanya aja? Enggak, Ada pembagian waktu atau gimana? enggak. Oh enggak, bebas. Jadi memang anaknya nih lagi pengen sama dedinya, anak sama dibebaskan, enggak harus kayak hari ini harus sama dedi harus. Ya, karena belum ada putusan juga ya, Bang. Anak-anak tetap hak kasih sayang orang tuanya itu semua terpenuhi.
Kang, Jadi kita sedikit ya. menjaga itu. Responnya Eza gimana Kang pas dengar putusan kemarin? Campur aduk ya, pasti pada putusan ini ya putusannya yang satu sisi dia bahwa bisa membuktikan bahwa tudingan-tudingan di luar sana, KDRT, terus hal-hal yang lain itu semua tidak terbukti dengan putusannya. Oke. Berarti diduga apa ya Bang ya? KDRT kan harus dibuktikan. Betul. Mungkin ini jadi kabar burung. Akankah lanjut ke ranah hukum mungkin dari Ezanya atau memang sudah memaafkan saja? Sampai saat ini belum kepikiran sampai ke situ.